Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 17 Januari 2022 bersama Ibu Erna Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar Daily Fresh Juice dimanapun berada, selamat berjumpa kembali di tahun 2022 ini. Seperti yang selalu terjadi di tahun-tahun yang lalu, setiap kali hari Natal mengantar kita memasuki tahun yang baru, selalu akan ada harapan baru, baik untuk rohani kita maupun jasmani kita. Namun demikian, setiap tahun selalu akan ada tantangan yang baru pula di hadapan kita. Ada saja hal-hal yang mengusik kenyamanan kita, seperti yang dialami oleh Yesus pada bacaan Injil hari ini, yang ditulis oleh Markus bab 2 ayat 18 sampai dengan ayat 22 tentang berpuasa. Ada waktu untuk bersukacita dan berharap hal-hal baik, dan ada waktunya juga kita mesti menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Sebelum kita membahasnya lebih lanjut, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan sabda Tuhan berikut ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua, karena jika demikian, anggur tersebut akan mengkoyakkan kantung itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah Injil Tuhan. Para pendengar setia Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, sepertinya ada yang salah telah diperbuat oleh Yesus, lebih tepatnya sesuatu yang selalu dianggap salah oleh orang-orang Farisi. Sebelum mempertanyakan tentang berpuasa, orang-orang Farisi juga mempertanyakan kedatangan Yesus ke rumah Lewi. Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Barangkali mereka berpikir sepantasnya Yesus itu makan bersama para imam kepala dan ahli-ahli Taurat, bukan bersama pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tapi dengan telak Yesus menjawab, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Rupanya orang-orang Farisi masih terus berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Dan akhirnya ketemu juga, yaitu ketika Yesus dan murid-muridnya tidak berpuasa, padahal Yohanes Pembaptis dan para muridnya berpuasa. Lalu mereka bertanya kepada Yesus,
murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak? Jangan-jangan waktu itu Yesus makan bersama di rumah Lewi bertepatan dengan jadwal orang Farisi berpuasa. Karena mereka berpuasa 2 kali 1 minggu, tiap-tiap hari Senin dan hari Kamis. Tentu hal ini bisa menambah sakit hati orang-orang Farisi terhadap Yesus dan murid-muridnya, sebab mereka tidak menghormati yang sedang berpuasa. Yesus tentunya tidak menentang orang untuk berpuasa. Ketika dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, Yesus berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Karena Yesus perlu mendekatkan dirinya kepada Bapanya agar mampu mengatasi cobaan dari iblis itu. Ada waktunya untuk berpuasa. Seperti yang kita jalani, berpuasa pada hari Rabu Abu dan pada hari Raya Jumat Agung sebagai wujud pertobatan kita dan sebagai jawaban kita atas undangan Tuhan untuk mengambil bagian dalam karya penyelamatan dunia oleh Yesus Kristus. Dari jawaban Yesus atas pertanyaan orang Farisi kita bisa simpulkan ada yang keliru dengan urusan berpuasa ini. Dan ini perlu diluruskan oleh Yesus. Tujuan berpuasa adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan atau memperbaiki relasi dengan Tuhan yang barangkali sebelumnya sempat renggang karena perbuatan dosa. Pada waktu itu, Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pengantin pria, sedangkan pengantin wanitanya adalah umat Israel, dan para muridnya adalah sahabat dari pengantin pria. Peristiwa yang terjadi pada waktu itu adalah peristiwa sukacita karena banyak orang sakit kusta yang ditahirkan dan yang lumpuh disembuhkan. Sukacita ini masih akan terus berlanjut dengan perbuatan-perbuatan ajaib oleh Yesus. Maka waktu itu bukanlah waktu yang tepat untuk berpuasa. Ada waktunya mereka mesti berpuasa, yakni ketika pengantin pria itu diambil dari mereka yang seolah-olah membuat mereka menjadi janda. Nah, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu itu ada waktunya. Akan menjadi keliru kalau sesuatu itu terjadi tidak pada waktunya. Yesus mengumpamakannya seperti kantung untuk menyimpan anggur. Ada waktunya kantong itu akan menjadi usang dan tidak dapat lagi digunakan untuk menyimpan anggur yang baru. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Ya, segala sesuatu itu ada waktunya. Kita mendirikan pohon terang pada waktu Natal, dan akan dianggap aneh jika kita mendirikan pohon Natal pada waktu Prapaskah. Seumpamanya seperti itu. Begitu pula halnya dengan kehidupan kita di dunia ini. Ada waktunya kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan atau bahkan hal-hal yang sangat buruk untuk mengingatkan kalau kita ini membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Ada waktunya juga kita mengalami sukacita sebagai penghiburan bagi kita. Rasanya tidak pernah ada seseorang yang mengalami sukacita di sepanjang hidupnya tanpa pernah satu kali pun mengalami hal buruk. Atau sebaliknya, tidak ada orang yang terus-terusan hidupnya susah tanpa pernah satu kali pun memperoleh penghiburan. Segala sesuatu itu ada waktunya. Dan ada waktunya juga sekarang kita untuk menyudahi renungan ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berkuasa atas waktu, kelahiran dan kematian, kami sungguh mengandalkan Engkau ya Bapa, agar kami dimampukan untuk menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kami, agar kami tak hanyut dalam sukacita yang berlebihan, namun tetap boleh memaknainya sebagai penghiburan dari-Mu ya Bapa. Biarkanlah kami menggunakan sebagian dari waktu kami untuk berbelas kasih kepada sesama yang mendambakan penghiburan di saat mereka tengah menghadapi kesulitan. Kami berharap kepadamu melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 17 Januari 2022. Terima kasih kepada Ibu Erna Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.